Banyak orang masih mengira Polri dan TNI itu sama-sama berseragam, sama-sama bersenjata, bahkan sering dianggap bisa saling menggantikan. Tapi tahukah kamu, salah satu dari mereka menjaga hidupmu sehari-hari, sementara yang lain menjaga negara ini tetap berdiri. Kesalahan memahami peran Polri dan TNI bisa berdampak fatal, terutama saat negara berada dalam situasi krisis. Di video ini, kita akan membahas top 7 perbedaan paling penting antara Polri dan TNI, bukan dari seragam atau pangkat, tapi dari fungsi, peran, dan tanggung jawab yang jarang dijelaskan secara lugas. Pastikan kamu tonton sampai nomor 1, karena disitulah letak perbedaan paling krusial antara penjaga keamanan dan penjaga kedaulatan negara. Nomor 7. Fungsi utama. Perbedaan paling mendasar antara Polri dan TNI terletak pada fungsi utama yang mereka jalankan. Polri berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus penegak hukum. Tugas mereka dimulai dari pencegahan kejahatan, penyelidikan dan penyidikan kasus kriminal, hingga pelayanan publik seperti pengaturan lalu lintas dan pengamanan kegiatan masyarakat. Polri bekerja berdasarkan hukum pidana dan prosedur sipil, sehingga setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, TNI memiliki fungsi utama sebagai alat pertahanan negara. Tugasnya adalah menjaga kedaulatan NKRI, melindungi wilayah dari ancaman militer, serta menghadapi potensi perang atau agresi dari pihak luar. TNI beroperasi dengan doktrin militer dan sistem komando yang ketat, serta fokus pada kesiapan tempur. Singkatnya, Polri menjaga keamanan masyarakat sehari-hari, sedangkan TNI menjaga negara agar tetap berdiri dan berdaulat. Nomor 6. Musuh yang dihadapi. Perbedaan jelas antara Polri dan TNI dapat dilihat dari siapa yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. Polri berhadapan dengan pelanggar hukum dan pelaku kriminal di dalam negeri. Musuh Polri bukan negara atau pasukan bersenjata asing, melainkan individu atau kelompok yang melanggar aturan, seperti pencuri, perampok, bandar narkoba, pelaku kejahatan siber, hingga teroris. Karena itu, pendekatan Polri menekankan proses hukum, penyelidikan, penangkapan, dan pembuktian di pengadilan. Sebaliknya, TNI menghadapi ancaman militer dan bersenjata yang mengancam kedaulatan negara. Musuh TNI bisa berupa pasukan negara lain, kelompok separatis bersenjata, atau kekuatan yang berpotensi memicu perang. TNI tidak berfokus pada penegakan hukum sipil, melainkan menetralisir ancaman dengan strategi pertahanan dan operasi militer. Dengan kata lain, Polri menghadapi kriminal, sedangkan TNI menghadapi ancaman yang mengancam eksistensi negara. Nomor 5. Wilayah operasi. Perbedaan penting antara Polri dan TNI terlihat dari wilayah operasi masing-masing. Polri menjalankan tugasnya di wilayah sipil, tempat aktivitas masyarakat berlangsung setiap hari. Ruang lingkup kerja Polri mencakup kota dan desa, jalan raya, pusat keramaian, pelabuhan, bandara, hingga lingkungan permukiman. Di wilayah inilah, Polri menjaga ketertiban, mengatur lalu lintas, menangani konflik sosial, serta menegakkan hukum agar kehidupan masyarakat tetap aman dan tertib. Sementara itu, TNI memiliki wilayah operasi yang jauh lebih luas dan strategis. TNI beroperasi di darat, laut, dan udara, termasuk wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, hingga area strategis nasional. Bahkan dalam kondisi tertentu, TNI dapat menjalankan misi di luar negeri, seperti operasi perdamaian internasional. Perbedaan ini menegaskan bahwa Polri fokus pada ruang hidup masyarakat sehari-hari, sedangkan TNI menjaga wilayah negara secara keseluruhan, dari darat hingga udara. Nomor 4. Pendekatan dalam menjalankan tugas. Cara kerja kedua institusi ini juga sangat berbeda. Dalam pelaksanaannya, Polri mengedepankan pendekatan hukum dan pelayanan. Setiap tindakan polisi harus berlandaskan undang-undang, prosedur, dan hak asasi manusia. Mulai dari penindakan pelanggaran, penangkapan pelaku kejahatan, hingga penyelesaian konflik, semuanya melalui mekanisme hukum yang jelas, dan dapat diuji di pengadilan. Karena itulah, Polri dituntut untuk bersikap persuasif, komunikatif, dan mengutamakan pencegahan sebelum penindakan. Di sisi lain, TNI menggunakan pendekatan militer dan strategis. Keputusan diambil berdasarkan sistem komando, disiplin tinggi, dan kesiapan tempur. Dalam situasi tertentu, TNI harus bertindak cepat, tegas, dan terkoordinasi untuk menghadapi ancaman terhadap negara. Pendekatan ini tidak berfokus pada proses hukum sipil, melainkan pada keberhasilan misi dan stabilitas pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa Polri bertugas mengatur ketertiban, sementara TNI bertugas menghadapi ancaman besar yang mengancam negara. Nomor 3. Struktur dan sistem komando. Dalam hal pengorganisasian, Polri dan TNI memiliki struktur dan sistem komando yang berbeda.
Polri merupakan lembaga sipil bersenjata yang berada langsung di bawah Presiden, dengan sistem hierarki yang dirancang untuk mendukung penegakan hukum dan pelayanan publik. Setiap satuan kerja, dari tingkat Mabes hingga Polsek, memiliki fungsi yang berkaitan dengan keamanan masyarakat dan proses hukum. Sistem Komando Polri tetap memperhatikan mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, seperti kejaksaan dan pengadilan. Berbeda dengan itu, TNI menerapkan sistem komando militer yang sangat ketat. Struktur organisasinya terbagi jelas ke dalam 3 matra, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Setiap perintah bersifat langsung, tegas, dan wajib dilaksanakan demi keberhasilan misi. Sistem ini dirancang untuk menghadapi situasi krisis dan perang, di mana kecepatan dan kepatuhan absolut sangat dibutuhkan. Inilah yang membedakan institusi penegak hukum dengan alat pertahanan negara. Nomor 2. Interaksi dengan masyarakat. Dalam keseharian, hubungan dengan masyarakat menjadi pembeda yang sangat terasa antara Polri dan TNI. Polri hadir dan berinteraksi langsung dengan warga hampir setiap hari. Mulai dari pengurusan laporan kehilangan, pengamanan acara, patroli lingkungan, hingga pengaturan lalu lintas, Polri menjadi institusi yang paling sering ditemui masyarakat. Karena intensitas ini, Polri dituntut untuk komunikatif, humanis, dan responsif terhadap keluhan serta kebutuhan publik. Sebaliknya, TNI tidak selalu berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam rutinitas harian. Kehadiran TNI biasanya terlihat dalam kondisi tertentu, seperti operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana alam, pengamanan wilayah perbatasan. Dalam situasi tersebut, TNI berperan membantu negara dan masyarakat secara strategis. Perbedaan ini menegaskan bahwa Polri berfungsi sebagai pengayom masyarakat sehari-hari, sementara TNI hadir saat negara dan rakyat membutuhkan kekuatan pertahanan serta bantuan besar. Nomor 1. Peran saat negara dalam kondisi kritis. Ketika negara berada dalam situasi genting, peran Polri dan TNI terlihat sangat jelas perbedaannya. Dalam kondisi normal hingga gangguan keamanan yang masih berada dalam koridor hukum, Polri menjadi garda terdepan. Mereka menangani kerusuhan, konflik sosial, terorisme dalam konteks penegakan hukum, serta menjaga stabilitas agar kehidupan masyarakat tetap berjalan. Selama hukum masih bisa ditegakkan, Polri memegang kendali utama. Namun ketika ancaman meningkat dan menyentuh kedaulatan negara, TNI mengambil peran sentral. Pada tahap ini, ancaman tidak lagi sekadar kriminal, melainkan berpotensi mengganggu keutuhan NKRI, seperti agresi militer atau konflik bersenjata skala besar. TNI bertindak sebagai benteng terakhir pertahanan negara, dengan kekuatan dan strategi militer penuh. Inilah puncak perbedaan keduanya. Polri menjaga stabilitas internal, sementara TNI memastikan negara tetap berdiri dan berdaulat. Pada akhirnya, Polri dan TNI bukan untuk dibandingkan siapa yang lebih hebat, melainkan siapa yang bertugas di peran yang berbeda. Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar hukum tetap berjalan, sementara TNI berdiri sebagai penjaga terakhir kedaulatan negara. Keduanya saling melengkapi dan sama-sama penting bagi Indonesia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan membuka sudut pandang baru, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.